Shalom, kita akan bersekutu dengan Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa dalam hati. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat memasuki persekutuan dengan Tuhan melalui ibadah hari ini. Minggu hari ini dinamakan dengan Minggu kelima setelah Trinitatis. Melalui ibadah ini, kita diajak untuk pergi dan memberitakan firman Allah kepada sesama. Ya Tuhan, pakailah kami seturut kehendak-Mu untuk memberitakan kerajaan-Mu ke sekeliling kami melalui perkataan dan perbuatan kami. Rasul Paulus berkata di 1 Korintus 9 ayat 16, "Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." Melalui firman ini kita diingatkan bahwa memberitakan Injil adalah keharusan bagi setiap orang percaya. Tetapi marilah terlebih dahulu memohon bimbingan Tuhan melalui ibadah ini, agar kita dikuatkan untuk menjadi pemberita-pemberitanya. Marilah kita satukan hati kita memuji Tuhan kita. Marilah kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. 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 Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal surgawi. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkanlah iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar hukum Tuhan yang ditetapkan untuk minggu kelima setelah Trinitatis hari ini, yang tertulis pada kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 1 dan ayat 2. Demikianlah hukum Tuhan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi pernyataannya dan demi kerajaannya, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Supaya ku di Golgota
Marilah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, firman-Mu memerintahkan kami untuk setia memberitakan Injil, baik atau tidak baik waktunya. Namun sebagai umat tebusan-Mu, kami tidak mematuhi panggilan-Mu dan kami lebih mementingkan diri kami sendiri. Kami sungguh-sungguh berdosa di hadapan-Mu ya Tuhan, dan tidak layak untuk memohon kepadamu. Tetapi kami mengingat firman-Mu, bahwa Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Amin. Ku persembahkan
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada minggu kelima setelah Trinitatis hari ini, yang tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal 2 ayat 1 sampai ayat 5. Demikian firman Tuhan. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau." Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkannya lah aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang mendatang, dan damai yang mendatang. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gitar, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta di HKBP Jatimurni Minggu ke-5 setelah Trinitatis, tanggal 4 Juli 2021. 1. Nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah
minggu kelima setelah Trinitatis. Trinitatis artinya ketritunggalan Allah. Topik minggu hari ini, pergi dan beritakanlah firman Allah. 2. Ibadah offline kedua. Berdasarkan surat keputusan Praeses Distrik 19 Bekasi, Amang Pendeta M. Manurung nomor 214-B-2.B-02.5/6/2021 tertanggal 22 Juni 2021, maka kebaktian minggu secara online akan berakhir hari ini. Jika Tuhan berkehendak, minggu depan tanggal 11 Juli 2021 di minggu 6 setelah Trinitatis, kita akan kembali beribadah secara offline di gereja. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan agar rencana ini dapat berjalan seturut kehendak-Nya dan kita semua diberi kesehatan. Amin. 3. Acara peneguhan Pendeta DF Pasaribu di HKBP Petojo. Hari Minggu yang akan datang tanggal 11 Juli 2021 akan dilaksanakan acara peneguhan Pendeta DF Pasaribu di HKBP Petojo, Resort Petojo, Distrik 8 Jakarta Raya. Sedangkan acara peneguhan dan pemberangkatan pendeta di HKBP Jatimurni akan dilaksanakan tanggal 18 Juli 2021 di kebaktian pukul 10 WIB. Marilah kita doakan agar seluruh rencana tersebut dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. 4. Perpuluhan. Hari Minggu yang akan datang tanggal 11 Juli 2021 kita akan memberikan perpuluhan ke rumah Tuhan, mensyukuri segala berkat Tuhan yang telah kita terima selama 1 bulan yang telah berjalan bersama dengan keluarga. Marilah kita mempersiapkan perpuluhan tersebut dalam penghayatan akan berkat Tuhan yang telah kita terima. Terima kasih. 5. Jemaat sakit. Marilah kita bersama-sama mendoakan saudara kita yang sedang sakit. A. Inang Nyonya Raja Guguk Boru Togatorop, perawatan di rumah WIK Jerusalem. B. Inang Nyonya S. Regar Boru Purba, perawatan di rumah WIK Bethlehem. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan bagi saudara kita yang sedang sakit. Amin. 6. Selamat ulang tahun. Parhalado dan Jemaat HKBP Jatimurni mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun perkawinan bagi jemaat yang berulang tahun dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021. Nama-nama yang berulang tahun dapat kita lihat di warta jemaat yang dikirim ke grup WA WIK masing-masing. Demikianlah warta jemaat di gereja kita pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Firman Tuhan bagi kita pada minggu kelima setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Injil Markus pasal 6, dimulai dari ayat 6b sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Yesus mengutus ke-12 rasul. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu.
Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Dan topik minggu kita hari ini adalah beritakanlah firman. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau kita ingin menangkap apa konteksnya sehingga Yesus tiba-tiba mengutus murid-muridnya. Kan selama ini Yesus yang memberitakan Injil, murid-muridnya hanya mengikuti gitu. Tapi kenapa tiba-tiba Yesus kemudian mengatakan, tidak, kamu juga harus ikut memberitakan firman. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita perlu mengetahui cerita yang melatar belakangi pengutusan ini, yaitu di Markus 6 ayat 1 sampai dengan ayat 6a. Ceritanya Yesus memberitakan Injil di tanah kelahirannya di Nazaret. Tapi yang terjadi adalah dia ditolak karena dia orang dari situ. Dari situlah keluar kalimat, memang seorang nabi tidak akan diterima di kampung halamannya, di tempat kelahirannya. Dan di situ diberitakan Yesus tidak melakukan mukjizat apapun di Nazaret karena orang tidak percaya kepadanya dan tidak mau mendengarkannya. Maka di situasi inilah akhirnya Yesus memutuskan, wah, ini sudah tidak bisa lagi aku sendiri. Maka supaya pelayanan efektif, kami harus pergi memberitakan Injil ke desa-desa yang lain. Tidak bisa lagi cukup di Nazaret ini, karena orang Nazaret tidak mau mendengarkan. Kami harus lanjutkan ke plan B, kira-kira seperti itu. Penginjilan harus dilakukan ke desa-desa di sekitar Nazaret, di wilayah Danau Galilea, karena banyak tempat yang harus diinjili. Maka mulailah Yesus melihat supaya pelayanan itu efektif, dia mengutus murid-muridnya, ya. Jadi tidak hanya dia lagi yang ikut menginjili. Maka dari sini kita melihat, Amang Inang, bahwa situasi tidak statis, ya. Situasi tidak statis. Ini juga bisa terjadi kepada kita. Dan situasi yang mirip seperti ini bisa kita baca di Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7. Waktu itu udah cerita para rasul, mereka kekristenan mulai bertumbuh. Tapi begitu jemaat Yerusalem semakin besar, nah mulailah muncul kebutuhan-kebutuhan yang baru. Rasul-rasul tidak bertambah, tapi jemaat bertambah, kebutuhan semakin banyak. Maka mulailah muncul sungut-sungut. Nah, kali ini dari janda-janda, karena mereka mengatakan kami tidak diperhatikan lagi dalam perjamuan meja, katanya. Sungut-sungut ini sampai ke telinga para rasul, dan akhirnya para rasul menanggapi, ya. Dan mereka mengatakan, wah, inilah ya tanda gereja yang bertumbuh, kebutuhan semakin bertumbuh. Oleh sebab itu gak cukup lagi cuma kami para rasul ini yang melayani, jemaat harus ikut melayani. Maka kalau kita baca Kisah Para Rasul 6 ayat 3, di situ dikatakan dipilihlah 7 orang dari antara jemaat untuk ikut melayani. Karena apa? Gereja semakin bertumbuh. Gereja tidak statis. Kita kan berdoa supaya gereja semakin bertumbuh. Tapi sadarkah kita kalau gereja bertumbuh, maka kebutuhan semakin besar? Nah, disinilah seperti halnya Yesus mengajak murid-muridnya, ayo, tidak cukup lagi cuma saya, kalian juga harus ikut memberitakan Injil. Maka di sini juga para rasul mengatakan kepada jemaat di Yerusalem, ayo, kalian harus ikut melayani. Nah, di sini juga Yesus mengatakan, bahkan mungkin kepada kita jemaat HKBP Jatimurni, ayo, gereja HKBP Jatimurni sudah semakin bertumbuh. Maka tidak cukup lagi pendeta yang melayani, tidak cukup lagi sintua yang melayani, jemaat-jemaat juga harus ikut melayani. Nah, kemudian kita bertanya, loh, itu kan tugas pendeta. Untuk apa pendeta dibayar kalau toh kami harus ikut melayani? Betul memang di satu sisi.
Tapi pernahkah kita menyadari betapa banyaknya jemaat yang mengeluh karena khotbah pendeta tidak bagus? Tapi bagaimana khotbah pendeta mau bagus kalau semuanya pendeta yang mengurusi? Yang sakit pendeta yang mengurusi. Masalah administrasi pendeta yang mengurusi. Ada masalah pembangunan pendeta yang mengurusi. Ada masalah di sana pendeta yang mengurusi. Semua pendeta yang mengurusi. Itu sebabnya di Kisah Para Rasul 6 ayat 4 di cerita tadi, para rasul mengatakan, marilah kalian jemaat juga harus ikut melayani, supaya kami para rasul bisa memusatkan pikiran kami pada pelayanan kami yang utama, yaitu doa dan pelayanan firman. Maka kira-kira Tuhan juga mau mengatakan kepada kita, kita diutus memberitakan firman, kita diutus untuk ikut melayani, supaya pendeta bisa fokus kepada pelayanan yang utama, berdoa dan memberitakan firman, supaya khotbahnya itu bisa berbobot. Maka inilah pesan pertama dari perikop kita hari ini. Sebagaimana Kristus memanggil murid-muridnya dan mengutus mereka untuk ikut memberitakan firman, sebagaimana para rasul memanggil jemaat dan mengutus mereka untuk ikut melayani, begitu juga Tuhan memanggil kita untuk ikut melayani, untuk ikut memberitakan firman. Jangan kita pernah berpikir kalau semakin banyak jemaat yang dilibatkan dalam pelayanan, maka pendeta akan ongkang-ongkang kaki. Bukan. Tujuannya, kalaupun jemaat dilibatkan dalam pelayanan, tujuannya adalah supaya semua pekerjaan dan pelayanan itu bisa berjalan dengan baik. Maka mari Amang Inang, apapun jabatan kita, apapun bidang keahlian kita, accounting, kita seorang polisi, kita seorang yang pintar memasak, kita seorang arsitek, apapun keahlian kita, marilah. Tandanya gereja kita ini bertumbuh, mari kita untuk ikut sama-sama melayani. Berikan dirimu untuk dipakai Tuhan melayani. Tapi di sisi lain pelayanan atau memberitakan firman tidak hanya harus di gereja ya. Tuhan menempatkan kita dimanapun di tempat pelayanan kita sekarang ini, bukan kebetulan. Tuhan menempatkan kita di situ dengan tujuan supaya kita memberitakan Injil. Memberitakan Injil melalui hidup kita, melalui tutur kata kita dan melalui perilaku kita. Mari kita ikut melayani dengan mendoakan orang-orang di sekitar kita. Syukur-syukur dengan ikut menasihati mereka. Tapi yang terutama dengan memberitakan contoh keteladanan yang baik. Itulah pesan pertama dari perikop ini. Beritakanlah Injil, ya. Di gereja tempatmu beribadah, di gereja di mana engkau terdaftar, tapi juga di pekerjaan, di tempat di mana Tuhan menempatkanmu. Layanilah Tuhan dengan cara mendoakan tempat itu. Syukur-syukur dengan cara menasihati, memberikan firman Tuhan. Dan terutama dengan perlakuan kita. Dan mari kita lihat Amang Inang, kalau di perikop kita tadi, siapa yang diutus? Perikop kita dengan tegas mengatakan ke-12 murid, berarti semuanya diutus. Di ayat 7, ke-12 murid diutus. Ya, kita tidak bisa mengatakan, Petrus yang kasar itu nggak usahlah ikut. Nggak bisa. Petrus kasar. Atau kita nggak bisa mengatakan, Yudas Iskariot itu kan itulah nanti calon pengkhianat, gak usah diutus, gak bisa. Tahu gak Yesus bahwa Yudas Iskariot suatu saat akan mengkhianati dia? Tahu. Tapi Yesus mengutusnya. Tahu gak Yesus bahwa Petrus itu orangnya emosian? Tahu. Tapi Yesus mengutusnya. Artinya apa? Sebagaimana Kristus mengutus semua tanpa ada alasan, maka begitu juga sekarang Yesus mengutus kita semua. Dan kita harus menerimanya, tidak ada alasan. Begitu Yesus mengutus, kita harus menerimanya. Dan yang kedua dari perikop ini yang bisa kita pelajari dalam panggilan kita untuk ikut memberitakan firman adalah Yesus mengutus muridnya dengan berdua-dua. Ya, beda ya berdua-dua, beda berdua-duaan ya. Kalau berdua-duaan itu kesannya nanti jadi enak-enakan, jadi duduk-duduk, bukan. Tapi dengan berdua-dua. Apa ini Amang Inang? Apakah kita sekarang harus melayani dengan berdua-dua? Tidak. Tapi sebenarnya di sini pesannya adalah ada strateginya. Saat itu dibutuhkan strategi berdua-dua.
Supaya apa? Supaya ada saksi, ya. Supaya ada saksi. Kalau ada terjadi sesuatu, ada yang melihat. Supaya ketika ada terjadi mukjizat, ada terjadi kebangunan rohani, ada yang menyaksikan, ya. Dan supaya mereka bisa saling belajar satu sama lain. Inilah yang dinamakan strategi. Maka pesan kedua dari firman ini kepada kita adalah hati yang ikhlas untuk melayani itu baik. Tapi hati yang ikhlas saja tidak cukup. Harus juga ada strategi. Ketika kita melayani dimanapun Tuhan pakai kita melayani, jangan cuma mengandalkan hati, tapi juga pakailah strategi. Karena apa? Karena berita baik, kalau disampaikan dengan cara yang tidak baik, akan merugikan berita itu sendiri. Saya ulangi sekali lagi, berita baik, termasuk firman Tuhan, kalau disampaikan dengan cara yang tidak baik, maka akan merugikan berita itu sendiri. Sayang Amanginang, firman Tuhan yang mau kita beritakan itu, ya, sudah berpadu dengan hati kita yang ikhlas memberitakan itu. Tapi ketika kita tidak mengatur strategi, ketika kita tidak mempersiapkan dengan baik, akhirnya firman itu kita sampaikan tanpa strategi apapun. Akhirnya bukan jadi berkat kepada orang, tapi malah menjadi batu sandungan kepada orang. Itulah khotbah minggu lalu, 2 minggu lalu, ketika Paulus mengatakan jangan pelayanan kami menjadi batu sandungan kepada orang lain. Kapan pelayanan itu menjadi batu sandungan? Ketika pelayanan itu tidak dibarengi dengan strategi. Ada banyak jenis strategi. Didiskusikan terlebih dahulu, atau setelah dilakukan dievaluasi. Begitulah cara kita mengatur strategi. Jangan pernah melayani tanpa persiapan Amanginang. Jangan pernah melayani tanpa terlebih dahulu mempersiapkan segala sesuatu, membaca keadaan, melihat kondisi orang yang menerima firman kita, dan melihat keberadaan kita, melihat situasi sekeliling, melihat konteks yang sedang terjadi. Dan yang kedua, jangan pernah melayani kalau kita tidak pernah mengevaluasi pelayanan kita. Inilah strategi kita. Dan inilah pesan kedua dari perikop kita hari ini. Beritakanlah firman, siap atau tidak baik waktunya. Baik atau tidak baik waktunya. Tapi selain memberitakan firman, aturlah strategimu, supaya berita baik itu ketika disampaikan dengan cara yang baik, maka dia akan betul-betul menjadi berkat. Dan yang ketiga, hal ketiga dari perikop kita yang bisa kita pelajari hari ini adalah, sebelum Yesus mengutus murid-muridnya, Yesus terlebih dahulu memberi mereka kuasa, ya, kuasa. Apa pesannya kepada kita Amanginang? Inilah modal kita yang paling utama dalam melayani, kuasa dari Tuhan. Jangan pernah melayani tanpa terlebih dahulu menyerahkan dirimu kepada Tuhan, tanpa terlebih dahulu menundukkan dirimu di hadapan Tuhan, dan menyadari bahwa engkau sebenarnya hanya hamba, hanya alat. Jangan pernah melayani dengan mengandalkan pikiranmu bahwa kau mampu, bahwa kau punya banyak hal untuk kau bagikan kepada orang. Tidak. Karena ketika Tuhan tidak memakaimu, maka pelayanan itu sama sekali akan tidak berguna apa-apa. Maka mintalah kuasa itu dari Tuhan. Berdoalah. Sekecil apapun pelayanan kita, berdoalah. Sungkurkanlah itu di hadapan Tuhan. Dan katakanlah, aku bukan siapa-apa. Berikan kepadaku kuasa dari tanganmu itu Tuhan, supaya pelayananku itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan supaya kita bisa memberikan, supaya kita bisa mendapatkan kuasa dari Tuhan, tentunya ya, selain berdoa meminta kepada Tuhan, pelayanan kita juga harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan kita berdoa kepada Tuhan, tapi pelayanan kita sendiri, pikiran kita sendiri, tidak. Maka supaya kita diberi kuasa oleh Tuhan, maka biarlah juga yang kita lakukan adalah seluruhnya pelayanannya. Dan pelayanan Tuhan itu harus satu paket Amanginang. Kalau kita lihat di ayat 12 dan 13, ayat 11 dan sampai ayat 13 ya, di situ pelayanannya satu paket. Selain menyuruh orang bertobat, juga memberitahukan tentang penyembuhan dan pengampunan. Ada orang hanya satu aja, hanya pertobatan, menyuruh orang bertobat. Akhirnya orang jadi takut. Semua temanya menyuruh bertobat. Akhirnya
penuh kemarahan. Tapi ada juga pelayanan orang di sisi lain hanya pengampunan, hanya kesembuhan, tapi tidak pernah menyuruh pertobatan. Orang akhirnya jadi terlena, hanya melihat berkat Tuhan tapi tidak melihat kewajiban dari dirinya. Maka kalau kita mau memberitakan firman Tuhan, beritakanlah satu paket supaya betul-betul itu memang dari Tuhan dan kita mendapatkan kuasa darinya. Beritakan pertobatan, tapi beritakan juga tentang pengampunan. Beritakan tentang tuntutan Tuhan, tapi beritakan juga tentang anugerah dari Tuhan. Itulah pesan ketiga dari firman kita hari ini. Minta kuasa darinya. Dan yang keempat, jangan membawa apapun. Nah, ini bisa disalahartikan Amang Inang. Memang kalau kita baca ayat ini, jangan membawa apapun, jangan bawa uang katanya. Tapi jangan kita maknai ini secara harfiah. Kalau kita baca di Lukas 22 ayat 36, ya, Lukas 22 ayat 36, di situ dikatakan, tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Nah, coba, ini Yesus sendiri juga yang mengatakan, siapa yang punya pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Tadi dikatakan jangan bawa apapun. Kok sekarang siapa yang punya pundi-pundi, hendaklah dibawa? Nah, Amang Inang, mari kita pahami perikop ini di Markus 6 ini dalam pemahaman bahwa sebenarnya Tuhan mau mengatakan jangan kita membawa sesuatu yang akhirnya membuat kita bergantung pada sesuatu itu. Ketika kita melayani, tapi kita membawa uang yang berlebihan atau membawa apapun, akhirnya kita tidak mengandalkan Tuhan lagi. Kita sudah mengandalkan itu semua gitu. Maka janganlah bergantung kepada apapun, situasi apapun, terlalu besar. Tetaplah bergantung kepada Tuhan. Ketika ada sebuah benda, ketika ada sebuah keadaan yang sudah membuatmu akhirnya merasa nyaman dengan itu, sebenarnya itulah yang dikatakan Tuhan, tinggalkan itu. Supaya melalui pesan ini kita tetap bergantung kepada Tuhan. Maka layanilah Tuhan dan betul-betul pelayanan itu kita mengandalkan Dia. Jangan mengandalkan apapun. Dan pesan yang kelima dari firman ini adalah ketika Tuhan mengutus murid-muridnya dan Dia mengatakan kalau ada orang yang menerimamu, tinggallah di situ. Dan kalau ada orang yang tidak percaya kepadamu dan tidak mau menerima perkataanmu, kebaskanlah debu di bajumu dari tempat itu sebagai peringatan kepada mereka. Maka pesannya kepada kita, tugas kita hanya memberitakan firman. Tapi tidak sampai kepada membuat reaksi orang, menentukan reaksi orang. Akan ada orang yang menerima pelayanan kita, dan akan ada orang yang menolak pelayanan kita. Nah, biarkanlah seperti itu. Tugas kita hanya memberitakan firman. Diterima puji Tuhan, ditolak itu bukan urusan kita. Yang penting kita sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita sudah melakukan pelayanan kita. Kita sudah melakukan pengutusan yang disuruh oleh Tuhan untuk kita lakukan. Kalau orang tidak menerima, maka kebaskanlah. Artinya apa? Biarkanlah Tuhan yang akhirnya berurusan dengan dia. Doakanlah dia, katanya di Matius 18 ayat 15 sampai 18. Doakanlah dia. Tapi kita tidak bisa memaksakan apa respon orang terhadap pelayanan kita. Maka itulah pesan dari firman Tuhan kepada kita di minggu kelima hari ini. Minggu kelima setelah Trinitatis. Beritakanlah firman. Baik atau tidak baik waktunya. Siap sedialah. Dan ketika kita memberitakan firman, ingatlah, yang pertama, semua kita diutus. Tidak ada yang tidak. Yang kedua, pakailah strategi. Jangan hanya bawa hati. Jangan hanya punya niat. Tapi pelayanan itu harus punya strategi. Berita baik harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Yang ketiga, minta kuasa dari Tuhan. Jangan pernah melayani tanpa terlebih dahulu diberkati dan diberikan kuasa oleh Tuhan. Yang keempat, jangan mengandalkan apapun selain mengandalkan Dia. Dan yang kelima, lakukan saja pelayanan kita tanpa harus meminta respon yang positif dari semua orang. Tidak bisa kita menyenangkan hati semua orang. Biarlah setiap orang berespon masing-masing sesuai dengan iman mereka terhadap apapun pelayanan kita. Karena kita bukan melayani manusia. Karena kita bukan untuk menyenangkan manusia. Tapi kita melayani Tuhan. Dan kita melakukan itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Amin.
Terima kasih Bapa atas firman-Mu hari ini. Kau panggil dan Kau utus kami semua untuk melayani Tuhan. Dan firman-Mu hari ini membekali kami Tuhan. Hal-hal apa saja yang harus kami sadari dan harus kami ketahui dan harus kami lakukan ketika kami melayani Tuhan. Kami harus siap Tuhan. Dan kami harus merasa kami juga harus ikut melayani. Dan kami juga harus mengatur strategi. Kami tidak boleh hanya mengandalkan hati, hanya mengandalkan semangat, tapi kami juga harus memakai akal budi dan semuanya Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Tapi yang terpenting di atas semuanya, kami harus mengandalkan kuasa dari Tuhan. Ketika Tuhan mengutus murid-murid-Mu, Engkau terlebih dahulu memberi kuasa atas mereka. Maka berikanlah kuasa itu juga kepada kami Tuhan, supaya kami benar-benar menjadi pelayan Tuhan yang berkuasa menyampaikan firman Tuhan, berwibawa. Dan Tuhan juga mengingatkan kami agar kami tidak bergantung kepada apapun di dunia ini Tuhan, tapi biarlah pelayanan kami benar-benar bergantung kepada-Mu Tuhan. Dan pada akhirnya kami tidak bisa memaksakan respon orang terhadap pelayanan kami, karena kami bukan menyenangkan hati manusia, kami hanya menyenangkan hati Tuhan. Maka terima kasih untuk tugas dan panggilan ini Tuhan. Pakailah kami seturut dengan kehendak-Mu, dan jadikanlah kami Tuhan alat-Mu menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami, di gereja kami ini dan juga di tempat kediaman kami, bahkan di tengah-tengah keluarga kami. Jadikanlah kami pelayan-pelayan dan pemberita firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniakan
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua.